Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pemirsa yang kami banggakan, barusan pada mukadimah disampaikan salah satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 175. Dalam kalimat awal di surat itu, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Itu dalam kalimat awal. Hal ini menjadikan dasar, menjadikan informasi yang paling valid bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, hanya tentu muncul pertanyaan, apakah diturunkannya itu sekaligus atau berangsur-angsur? Kalau memperhatikan ungkapan yang terdapat di dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat Syahrul Ramadhanal ladzi unzila. Lafadznya unzila itu berbeda dengan lafaz nuzila. Nah, kalau kalimatnya itu adalah unzila, maka berarti itu diturunkan sekaligus. Kalau ungkapannya itu nuzila, maka berarti diturunkannya berangsur-angsur. Nah, maka ini menggunakan kalimat unzila fil Qur'an. Diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Kalimatnya Al-Qur'an, maka berarti itu bukan sebagian dari Al-Qur'an. Maka yang dimaksud dengan kalimat unzila fihil Qur'an itu Al-Qur'an diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan. Nah, ini sejalan dengan ayat di surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Di tempat lain surat Ad-Dukhan ayat 3 kalimatnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin.
kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Maka berarti ungkapannya sama. Unzila, anzala, anzalna, bukan nazalna. Maka berarti ini turunnya sekaligus. Maka yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan, turun sekaligus. Ini diperkuat dengan perkataan Ibnu Abbas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Abbas itu adalah salah seorang sahabat yang paling paham tentang urusan tafsir, paling paham tentang urusan Al-Quran. Kenapa paling paham? Karena Ibnu Abbas itu salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasul secara langsung. Yang doanya itu Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia Ibnu Abbas dan dalam urusan agama, dan juga ajarkan kepadanya takwil, yakni tafsir. Maka dalam hal ini Ibnu Abbas ya di kalangan para sahabat itu orang yang paling menguasai urusan tafsir, urusan Al-Quran. Makanya kalau Ibnu Abbas berkomentar tentang turunnya Al-Quran, maka ini merupakan sandaran yang paling tepat. Ibnu Abbas mengatakan unzilal Quran jumlatan wahidah. Maaf, unzilal Quran jumlatan wahidatan. Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Jadi kalau dijuzkan itu 30 juz, dari Al-Fatihah sampai Anas. Hanya turunnya kemana? Ila sama dunya Lailatul Qadri. Diturunkannya ke sama dunya pada malam Al-Qadar, malam yang penuh berkah itu. Di Al-Quran itu ya awalnya berada di Lauh Mahfuz, sebagaimana yang diwakilkan di surat Al-Buruj itu, bahwa Quranul Majid fi Lauhi Mahfuz. Al-Quranul Majid itu berada di Lauh Mahfuz. Nah, dari Lauh Mahfuz itu diturunkanlah oleh Allah melalui malaikat ya sekaligus ke sama'ud dunya pada Lailatul Qadar. Ya, pada Lailatul Qadar. Nah, tanggal berapa Lailatul Qadar itu? Rasulnya juga tidak memberitahu. Cuma Rasul memerintahkan iltamisu, silahkan cari. Di tanggal berapanya itu enggak diketahui. Hanya Al-Quran itu turun di Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Itu. Yang waktu turunnya itu oleh Allah ya dijadikan malam yang penuh berkah. Keberkahannya bagaimana? Ya, di Al-Qadar sebutkan ya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfisah. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita punya amal kebaikan di malam itu, maka nilainya itu sebanding dengan kita beramal selama 1000 bulan lebih. Berarti itu merupakan poin yang sungguh sangat besar. Kalau dikatakan poin itu, satu kali nilainya lebih dari 1000 bulan. Nah, ini turunnya itu adalah pada malaman Al-Qadar sekaligus. Nah, cuma kata Ibnu Abbas, summa
unzila ba'da zalika fi isrina sanah. Kemudian setelah itu diturunkanlah kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 20 tahun. Ya, kurang lebih selama 20 tahun. Ya, ada nyebutnya 20 tahun, 6 bulan, 22 hari. Yang jelas itu rata-rata 20 tahun. Ya, 20 tahun lah sekitar itu. Itu kata Ibnu Abbas. Nah, makanya yang turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu adalah turunnya Al-Quran dari sama'ud dunya kepada Rasulullah. Dan yang dimaksud dengan malam nuzulul Quran itu bukan nuzulul Quran awal surat diturunkan. Ya, kalau surat yang pertama turunkan itu surat Al-Alaq ayat 15. Itu bukan Al-Quran Al-Alaq itu, tapi sebagian dari Al-Quran, cuma 5 ayat. Makanya kalau 5 ayat diturunkan sebuah nuzulul Quran itu kurang tepat kalau menyandar kepada hadis Ibnu Abbas. Walaupun betul surat Al-Alaq itu diturunkannya itu adalah pada bulan Ramadan itu. Namun yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu adalah yang turunnya dari Lauh Mahfuz ke sama'ud dunya, tepatnya pada malam Al-Qadar. Tanggal berapanya itu Rasulullah tidak memberikan penjelasan. Hanya tepatnya itu adalah pada malam Al-Qadar itu. Nah, ini yang maksud dalam nuzulul Quran itu. Nah, makanya kalau kita mengadakan namanya itu ada kebiasaan itu menyambut nuzulul Quran itu, ya, tanggal 17 Ramadan itu bisa jadi turunnya 17 Ramadan itu adalah turunnya dari sama'ud dunya kepada Rasulullah surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq itu. Bukan turunnya Al-Quran secara sekaligus, secara keseluruhan itu. Ya, surat Al-Alaq itu bukan Al-Quran, tapi hanya sebagian dari Al-Quran. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Dan Al-Alaq itu salah satu surat di antara 114 surat Al-Quran itu. Maka yang sudah nuzulul Quran itu di sini adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke sama'ud dunya secara sekaligus di malam Al-Qadar. Nah, itu saya kira berkenaan dengan masalah nuzulul Quran. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat juga pencerahan, ya, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah pengetahuan kepada kita semua. Ya, sebelum diakhiri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah yang sudah mulai menerima calon mahasiswa baru untuk prodi pendidikan bahasa Arab, prodi ilmu Quran dan tafsir, dan prodi pendidikan Islam anak usia dini. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.